kelas EP1 nomor absen 22. Sini saya akan melakukan praktik pembongkaran transmisi, pemasangan kembali, penyebutan nama-nama komponen serta fungsi dan cara kerjanya, dan pengukuran standar komponen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin Afan dari kelas 11 EP1 nomor absen 22. Di sini saya akan melakukan pembongkaran transmisi manual dan penyebutan komponen-komponen serta fungsinya. Untuk kita gunakan kunci lagu ke awal mas sok ukuran 12. Untuk komponen-komponennya, yang pertama ada input shaft, kemudian gigi percepatan 4, lalu ada gigi penghubung sinkromes, lalu di sini ada sinkromes unit komponen, yaitu ada clutch hub, lalu ada lalu di sini ada key spring, ada 2, bagian sini harusnya ada dan di sini, dan ini tadi ada clutch hub, ada synchronous ring, ada awak anjir. Ini ada hub sleeve, kemudian di sini ada key atau penguncinya. Lanjut, di sini ada gigi percepatan 3 dan ada gigi penghubung sinkromes. Lalu di sini ada output shaft, ada gigi mundur, ada gigi percepatan 1 dan gigi penghubung sinkromes. Lalu ada sinkromes unit yang kedua, yaitu ada sinkromes, hub sleeve, clutch hub sendiri ada lalu sini ada spring key, sini ada shifting key, lalu ada ring sinkromes, dan terakhir ada gigi percepatan 1. Lalu selanjutnya di sini ada gigi counter. Di sini ada gigi counter 4, gigi counter 3, gigi counter 2, gigi counter 1, dan gigi counter mundur. Lalu untuk fungsinya, yang pertama di sini ada input shaft, berfungsi untuk menerima tenaga dari kopling dan terhubung dengan kopling. Lalu ada synchromess unit set yang ini. Fungsinya dari synchromess unit set yaitu menyamakan kecepatan antara output gear dengan clutch hub agar perpindahan gigi lebih halus.
Lalu bagian-bagian dari synchronous unit set yaitu ada clutch hub, berfungsi untuk menghubungkan putaran dari poros ke roda gigi pada poros output. Lalu ada hub sleeve, berfungsi sebagai pengunci gigi percepatan yang menghubungkan clutch hub ke main shaft sehingga tenaga putaran dapat disalurkan. Lalu ada shifting key, berfungsi untuk menekan synchronous ring agar terjadi pencengkraman pada roda gigi yang dipindahkan. Lalu ada key spring, berfungsi untuk memberikan tekanan pada shifting key sehingga hub sleeve dan synchronous ring selalu dalam posisi menekan gigi yang dipilih. Lalu ada ring synchronous, berfungsi untuk menyamakan kecepatan putaran antara gear dan clutch hub agar perpindahan gigi menjadi halus dan tidak berlebihan. Lalu selanjutnya ada gigi percepatan, yaitu gigi percepatan 1, 2, 3, dan 4, berfungsi untuk mengubah rasio roda gigi untuk menyesuaikan torsi dan kecepatan kendaraan sesuai kondisi jalan. Lalu pada masing-masing gigi percepatan terhadap gigi penghubung synchromess, berfungsi untuk menyamakan putaran roda gigi yang akan dihubungkan agar perpindahan gigi terjadi secara halus. Kemudian ada gigi counter shaft, berfungsi untuk memindahkan putaran dari input shaft ke output shaft. Lalu terakhir ada gigi mundur, berfungsi untuk mengubah putaran output shaft sehingga kendaraan bisa bergerak mundur. Selanjutnya untuk perakitan kembali dari gigi pada transmisi manual. Yang pertama di sini di percepatan 3, kemudian ring synchronous, lalu synchronous unit set. Ini ada clutch hub, lalu ada sleeve, selanjutnya di percepatan 2, synchronous ring, clutch hub, sleeve, synchronous ring di percepatan 1, lalu gigi mundur. Lalu di sini ada input shaft dan gigi percepatan 4.
Untuk cara kerjanya, yang pertama untuk gigi 1, tenaga mengalir melalui input shaft di percepatan 4, gigi counter 4, gigi counter 1, lalu gigi percepatan 1. Lalu untuk percepatan 2, tenaga mengalir dari input shaft, gigi percepatan 4, gigi counter 4, gigi counter 2, gigi percepatan 2, lalu ke output shaft. Untuk percepatan 3, tenaga mengalir dari input shaft, gigi percepatan 4, gigi counter 4, gigi counter 3, gigi percepatan 3, lalu ke output shaft. Untuk percepatan 4, tenaga mengalir dari input shaft, gigi percepatan 4, lalu langsung ke output shaft. Untuk gigi mundur, tenaga mengalir dari input shaft, gigi percepatan 4, gigi counter 4, gigi counter mundur, idler, gigi mundur, lalu ke output shaft. Baik, di sini saya akan melakukan pengukuran poros pembatas pada poros output setelah pembatas. Gigi percepatan jadi saya langsung bawa sedikit jalannya lalu taruh di sini kemudian Untuk hasil pengukurannya di sini didapatkan ketebalannya yaitu 3,5 mm dengan standar 4,9. Itu artinya setelah pembatas dari poros output ini sudah tidak layak digunakan. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran dari diameter luar permukaan jurnal poros output gigi 3 dan gigi 2. Untuk hasil pengukuran diameter poros gigi 3, kita mendapatkan hasil besar 25 mm. Untuk diameter poros gigi 2-nya kita mendapatkan 25,5, di mana standar dari keduanya yaitu 38,40. Itu artinya tidak sesuai standar dan harus diganti. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran diameter luar dari luncuran dalam untuk hasil pengukurannya 30 mm dengan standar minimum 36,98. Itu artinya perlu diganti. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran tekanan pengereman pada ring sinkromes. Jika tekanan masih bagus atau masih bisa mengerem, artinya sinkromes masih bisa digunakan. Dan selanjutnya saya akan mengukur celah antara ring sinkromes dan gigi percepatan menggunakan filler gig. Untuk celah standarnya yaitu 1 hingga 2 mm. Untuk celah maksimumnya 0,8 mm. Bila celah kurang dari limit, gantilah ring sinkromes. Dan ini masih berada di 1 hingga 2 mm, artinya tidak perlu diganti. Selanjutnya saya akan mengukur olengan poros output menggunakan dial gig. Setelah
saya ukur ternyata hasilnya lengannya yaitu 0,4 mm dengan standar maksimal lengan yaitu 0,6. Itu artinya masih bisa digunakan. Baik, selanjutnya saya akan lakukan pengecekan keretakan pada gigi percepatan, pertama sini ada gigi percepatan 1. Loh, saya ada namanya loh. Oh apa sih? Iya, iya. Oh, karena ini Setelah saya lakukan pengecekan, ternyata gigi percepatan 1 ini kondisinya masih bagus, tidak ada keretakan dan kecacatan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan keretakan dan kecacatan pada gigi percepatan 2. kamu harus bayar KM kalau apa? Aja nggak? Hah? Aja sampai. Setelah saya melakukan pengecekan, ternyata gigi percepatan 2 tidak memiliki retak atau cacat. Lalu di sini ada gigi percepatan 3, sama seperti tadi saya akan melakukan pengecekan retakan atau kecacatan. Setelah saya melakukan pengecekan, gigi percepatan 3 tidak memiliki keretakan atau kecacatan. Lalu terakhir sini ada gigi percepatan 4. Sama seperti tadi saya akan melakukan pengecekan keretakan dan kecacatan. Setelah saya cek, ternyata di sini juga tidak memiliki kerusakan atau kecacatan. Sekian video praktek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.